Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il qur'ani ma'a muhibbih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatannya sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Salawat seiring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di mil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita pemateri kajian pada pagi hari ini, yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Fattah MPhil, yakni dengan tema kajian Ulumul Quran. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai waktu syuruk, yakni pukul 6:29. Baiklah, agar lebih barokahnya kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala ta'ala aidan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ila akhir surah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala sallallahu wassalam aidan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, aw kama qala, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Tanpa terasa di hari Senin subuh yang barokah ini, tanggal 13 bulan Maret 2023 miladiah, ini tanggal yang sangat indah juga Bapak Ibu, 13/03/23. Alhamdulillah di tanggal cantik ini kita diizinkan oleh Allah melaksanakan sebuah kegiatan dan ibadah, insya Allah menjadi amal ibadah di sisinya. Amin. Alhamdulillah pada subuh ini kita diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa terasa ya, hari ini tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah, artinya kurang 9 atau 10 hari kita bertemu dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, ya, sehat jiwa raga, sehat rezeki. Nah, ini penting juga ini Bapak Ibu, mudahan ya honor yang tertunda itu segera dicairkan. Mudahan proyek-proyek, nah Ibu paling keras bilang amin itu. Pasti sudah hitung ini. Jadi bapak-bapak ini tidak bisa sembunyi mana ini mana itu, ketahuan ya.
Ya, makanya kita berdoa, silahkan kalau di antara pelungguh atau mungkin pendengar RRI Mataram yang menjadi, katakanlah menjadi imam kita dari berbagai dimensi, maka pikirkan, usahakan cair sebelum 1 Ramadan. Dan bagi yang sudah menerima tetesan cairan itu, silahkan dalam rangka syiar Ramadan. Ya, pesan spanduk marhaban ya Ramadan. Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau ke mallnya belakangan, ke tukang cetak spanduk duluan. Ya, ke toko buku boleh nyari Al-Qur'an, sumbangkan ke musola agar kita bisa tadarrus. Mumpung zaman alhamdulillah satu sisi sudah jauh dari Covid. Ya, mudah-mudahan ini sekali lagi kita niatkan tidak lain tetapi hanya untuk menghidupkan, ya, untuk mensosialisasikan syiar-syiar agama Allah. Bagaimana untuk beli makanan ini itu untuk yang ngaji, insya Allah itu jihad fisabilillah. Asal jangan untuk pamer-pamer saja. Beli kolak, jihad fisabilillah. Ya, untuk memberikan kepada imam masjid, ya, biar nggak batuk-batuk, biar gizinya nambah. Ya, yang ngaji juga siap, itu kan. Nah, senyum ini, kopi juga. Ya, jangan berpikir kopi nggak ada zaman Rasul, Pak. Jangan mikir itu. Pokoknya ini halal, insya Allah. Kasih dia yang menghidupkan syiar agama Allah, pasang spanduk semangat gitu. Ya, marhaban ya Ramadan. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Singkatnya, mudah-mudahan kita yang memiliki hati yang basah, ingin menolong sesama, ingin membantu menghidupkan syiar agama Allah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Kalaupun itu kalah dengan keburukan kita, maka ini juga yang memberatkan Rasulullah, ya, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita. Boleh kita mungkin tanpa sengaja sebagai manusia banyak kesalahan kekurangan kita, tetapi karena kita cinta dengan agama Islam, cinta dan bulan suci Ramadan, cinta dengan umat Islam, maka ini sekali lagi menjadi wasilah perantara yang bisa sangat memberikan kepastian dalam mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di 2/3 Sya'ban ini izinkan yang menyampaikan kembali terkait dengan kajian ulumul Quran kita, dan hari ini masih berbicara dan memang sudah kita rencanakan istilahnya. Jadi ini kajian penutup terkait dengan, ya, usaha pemeliharaan kitab suci Al-Quran baik di zaman Nabi besar Muhammad SAW maupun di masa Abu Bakar As-Siddiq dan di masa Khalifah Utsman bin Affan yang sangat kita cintai mereka semua radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ada 3 sekali lagi masa pemeliharaan Al-Quran di zaman lampau atau zaman klasik istilahnya, seperti yang ditegaskan tadi, bahwa satu di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang masing-masing ini memiliki perbedaan, memiliki metode yang berbeda, tetapi satu tujuan, tiada lain adalah memelihara keaslian serta kesucian kitab suci Al-Quran. Dan pada saat ini para jemaah dirahmati Allah, di hadapan kita, ya, di masjid-masjid kita saksikan, di ibu-ibu juga di pojok sana ada itu mushaf Utsmani itu kan. Mushaf Utsmani ini melalui proses yang panjang. Tetapi yang tidak kalah penting adalah harus kita meyakini bahwa mushaf Utsmani yang ada di hadapan umat Islam hari ini, terlebih kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mayoritas di Indonesia ini ala madhab Imam Asy-Syafi'i, ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an atau rahimahullah. Jadi kita harus meyakini bahwa mushaf Utsmani inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Inilah mushaf yang paling kita yakini kebenarannya, karena ada juga mushaf-mushaf yang lain yang berkembang di sana. Nah, karena itu Bapak Ibu, mungkin suatu saat ini akan fokus di pengajian penutup pada pembahasan pemeliharaan Al-Quran ini adalah terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan, yang ditujukan terhadap mushaf Utsmani ini. Ya, jadi bahaya menuduh itu tanpa bukti. Makanya sengaja yang pilih ayatnya tadi, ya, di awal muqaddimah itu, di muqaddimah itu
Ya, surah Al-Hujurat, surah ke-49 dari 114 surah dalam Al-Quran, ayat ke-6. Dan ini juga menjadi dasar bahwa hoax itu haram dan kita harus memerangi hoax. Minimal kita hindari ya menyampaikan informasi yang hoax, yang tidak benar, melainkan yang hak saja yang boleh dan bahkan harus. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Bapak Ibu ya tidak hanya mirip dengan perintah puasa yang dibaca oleh Bapak Tuan Guru tadi di dalam sholat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awal ayat, kedua ayat ini termasuk Al-Hujurat ayat ke-6 yang sampaikan sebagai syahid kita, pokok kita, lokus kita, fokus kita, yakni ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang beriman. Dengan kata lain, kalau ada iman di hati kita, maka lakukanlah kandungan ya al-madlul, apa yang ditunjuk oleh ayat niki. In ja'akum fasik. Kalau ada orang yang diragukan informasinya atau menyampaikan informasi yang terkesan ya mengandung sesuatu yang berbeda dari kebiasaan, sesuatu yang terkesan aneh yang besar. An-Naba itu dalam bahkan nama salah satu surah ya di juz ke-30 An-Naba. An-Naba itu berita besar. Kenapa disebut berita besar? Karena berita ini dalam tanda kutip aneh, asing, memiliki magnitude tinggi setelah orang sekarang. Ya, apa sih ini membuat orang penasaran? Masa iya sih kok begini? Masa iya sih? Ya kalau orang dulu bilang ya dong gitu ya. Ya jadi inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sebuah berita yang datang kepada kalian, yang berita itu memiliki kandungan yang luar biasa, yang mengagetkan, terkesan kok nggak masuk akal, fatabayyanu, maka lakukanlah klarifikasi. Kalau bahasa di berita TV itu check and recheck. Kalau bahasa orang di kampus itu atau di sekolah itu lakukanlah validasi, lakukanlah verifikasi, uji kesahihan, uji kebenaran informasi tersebut. Jadi jangan langsung telan mentah-mentah. Dan biasanya berita yang datar, yang baik itu kadang tidak menimbulkan sesuatu yang yang menarik buat orang. Memang kecenderungan manusia ini ampura Bapak Ibu sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini dan mungkin sampai hari kiamat. Kecenderungan manusia ini senang sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Umpama misalnya nih, jamaah sholat subuh di Masjid Raya Hubul Waton hari Senin khusyuk mengerjakan sholat subuh karena imam atau tuan guru membaca ayat dalil puasa. Paling orang nggih teduk dengan kan. Coba ampura misalnya, imam sholat subuh lupa baca ayat hingga jamaah ngerumun. Wow, itu sampai Pak Jokowi mungkin beritanya. Karena manusia ini pokoknya aneh-aneh bin ajaib ini senang di hati kita. Termasuk berbau agak nyerempet, fitnah dan segala macam, tuduhan-tuduhan sesat. Pasti paling cepat bikin respon. Kalau nggak salah coba buktikan saja, buat saja status di WA, di Facebook. Tapi tiang tidak menganjurkan karena resikonya masuk penjara. Buat aja kata-kata yang menyinggung pemerintah atau mungkin ulama kita. Woy, nanti nggak usah sejam nunggu itu banyak golok datang ke rumah, gitu. Tapi itulah ingin kami katakan bahwa manusia ini senang atau membicarakan sesuatu yang kesannya ya an-naba ya, berita besar, berita yang aneh, mengagetkan. Al-Quran mengatakan kalau kita memang orang beriman, fatabayyanu, maka klarifikasi, check and recheck. Antusibu qauman bijahalah. Apa efek resiko kalau kita tidak menetapkan atau mengambil sikap positif dengan melakukan klarifikasi, verifikasi atau check and balance terhadap berita yang masuk, benar apa tidak? Kalau kita menjadi pemimpin, boleh jadi kita akan mengambil keputusan yang bukan membawa keadilan, bahkan kezaliman. Ada berita ini tanpa dicek langsung orang ditangkap, dipenjara. Bahkan kalau zaman dulu ya Bapak Ibu ya, pemerintahan Islam yang menggunakan sistem khalifah, ada juga kurang tepatnya.
Ada yang mengatakan satu sisi ini demokrasi lebih baik dari khalifah. Karena demokrasi ini di satu sisi ada perangkat-perangkat, ada komponen-komponen yang memberikan kesempatan kepada rakyat ya melakukan check and balance, kepada pihak lain juga melakukan itu, tidak atau mengurangi tingkat kezaliman dari pemimpin. Kalau khalifah dulu Bapak Ibu, dia sebagai eksekutor, seorang raja itu ya menentu keputusan. Ya raja juga manusia, siapa jamin raja itu juga suci, bersih daripada nafsu, bersih dari marah. Kalau nggak senang sama orang, putuskan, penggal dia, penggal. Padahal belum tentu orang itu salah. Ya, ada ulama-ulama kita penulis Al-Quran, ya segala macam kan di penjara. Padahal boleh jadi tidak besar kesalahannya. Ya termasuk di Mesir, di beberapa negara itu. Ya itu contoh kalau rajanya yang kurang baik. Makanya sekali lagi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa kalau tidak lakukan klarifikasi, maka boleh jadi keputusan yang kalian lakukan akan berbuah penyesalan. Sesuatu yang sudah terjadi disesali tidak akan mungkin kembali. Karena itulah kami awali kajian ini dengan pentingnya kita klarifikasi informasi yang masuk. Kenapa Bapak Ibu? Ada 3 aspek ya di dalam kitab ini. Ya, Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan yang dituduhkan ke Mushaf Utsmani yang kita terima hari ini. Ya, ini harus kita ingatkan satu sama lain. Boleh jadi jarang kita dengar, kalaupun pernah, mari kita saling ingatkan. Dan ini benar sekali menjadi bekal kita menyampaikan atau menyambut bulan suci Ramadan dengan keyakinan yang luar biasa, mengimani kitab suci Al-Quran. Ada 3 hal yang dituduhkan kepada kitab suci Al-Quran, bahwa Mushaf Utsmani kita terima hari ini tidak sempurna intinya. Mana yang 3 itu? Yang pertama, ya, hunaka syubah yuthiruha ahlul ahwa li tauhini as-siqah bil Quran. Di sana terdapat berbagai macam tuduhan-tuduhan yang menyesatkan, yang disampaikan, yang dikumandangkan, yang dibesar-besarkan oleh ahlul ahwa, orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, yang mengikuti hawa nafsunya. Li tauhini as-siqah bil Quran wa tashkiki fi diqqati jam'ih. Jadi tuduhan tersebut Bapak Ibu al-mukarramun wal mukarramat dalam rangka mengurangi keyakinan kita dengan keaslian Al-Quran niki. Sekaligus muncul keraguan di kalangan umat Islam ya tentang ketelitian dari upaya pemeliharaan Al-Quran ya mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar As-Siddiq hingga zaman atau Khalifah Utsman bin Affan. Nah di sini yang paling masyhur kita sampaikan ada paling tidak ada 3 atau ya 3 sajalah. Nanti kita lihat waktu berikutnya. Yang pertama, ada orang yang menanamkan keraguan Bapak Ibu bahwa Al-Quran yang kita terima hari ini ayatnya kurang. Dan yang menyampaikan ini dengan dalil yang kuat. Jadi hadis yang kuat yang disampaikan. Kalau salah satu putra daerah NTB yang tidak kita kagumi itu 300 ayat menyimpang itu tanpa dalil, menunjukkan kebodohannya. Ya, kalau ini pinter dia, ada dalil hadis dipakai dan riwayatnya lumayan kuat. Yang pertama, qalu innal athara qad dallas ala annal qur'ana qad saqata minhu syai' lam yaktub fil masahib allati bi'aidina al-yaum. Ada kelompok yang sekali lagi memiliki kepentingan mengatakan sesungguhnya ada riwayat yang menunjukkan bahwa di Al-Quran yang kita terima hari ini ada ayat yang kurang. Rasulullah itu tidak sempurna menyampaikan wahyu dan Rasul mengakui sendiri hal itu. Ini kata kelompok ini, pinter dia, waspadailah dia. Mana dalilnya? Katanya 1, an Aisyah taqalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid faqala yarhamuhullah. Menurut ya sahabat dan juga istri Nabi tercinta Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, bahwasanya ya beliau menyampaikan riwayat sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau berada di masjid mendengar seorang laki-laki membaca ayat Al-Quran, melakukan tilawah.
Setelah mendengar itu Rasul menyampaikan doa, yarhamuhullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada laki-laki tersebut. Laqad azkaroni kadza wa kadza ayatan min surati kadza. Kenapa Rasul mendoakan dia? Sebab laki-laki ini telah mengingatkan saya tentang ayat ini yang aku lupakan, yang terdapat pada surat ini. Nah, pakai dalil dia, kelompok ini. Beda kalau yang tadi yang dari umat kita, lagu Denia Umat jaga no. Ya, Al-Qur'an ini 300 ayatnya katanya harus direvisi, diamandemen dan sebagainya ini. Nah, kemudian riwayat yang lain, wa fi riwayah, ya, asqattuhunna min ayati kadza wa kadza wa fi riwayah kuntu ansaituha. Nah, riwayat kedua yang digunakan oleh kelompok ini bahwa, waduh, kata Rasulullah, kurang lebih ini ya terjemahan Indonesianya, saya telah menggugurkan, saya telah melupakan ayat ini setelah mendengar laki-laki tadi. Artinya ayat itu tidak ada di mushaf kalian sekarang yang kalian telah catat di hadapanku ataupun tidak di hadapanku. Wa fi riwayah kuntu ansaituha. Dan riwayat lain dikatakan, wah, saya memang telah lupa ya ayat-ayat tersebut yang ada pada kalian sekarang, berarti tidak lengkap. Kurang lebih itulah maksud al-madlul dari riwayat-riwayat ini. Ini yang digunakan oleh kelompok yang menuduh Al-Quran yang ada di kita ini, Bapak Ibu, tidak sempurna. Wa yujabu an hadza bi anna tadhkirar rasul bi ayatin aw ayatin qad ansiha aw asqataha nisyanan la yushakkik fi jam'il Qur'an. Nah, apa kata Syekh Mana Al-Qattan? Dapat kita jawab tuduhan ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyadari bahwa beliau telah melupakan atau telah menggugurkan atau tidak menyampaikan, ya, benar-benar lupa tentang beberapa ayat tersebut. Sesungguhnya berita ini kalau benar riwayatnya bukan berarti akan memberikan keraguan kepada kita di dalam usaha fi jam'il Qur'an, dalam usaha mengumpulkan pengumpulan kitab suci Al-Quran. Kalaupun benar berita Aisyah itu, ya ini jawaban dari Syekh Mana Al-Qattan, maka sikap kita Bapak Ibu harus kita yakini, tertanam di dalam mindset, dalam pikiran kita, bahwasanya ya sebagai manusia biasa jama-jamanya, Rasulullah ini juga kan manusia satu sisi. Innama ana basyarum mithlukum di akhir surat Kahfi. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jadi Rasulullah juga manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia biasa, beliau makan, beliau minum, kalau tertusuk duri sakit. Ketika beliau hijrah bahkan berdakwah ke Thaif, sebelum hijrah ke Madinah, beliau dilempar batu, ya berdarah. Sampai beliau pingsan, sampai malaikat sebagai malaikat bukan manusia ikut marah saking melihat Rasulullah dihina seperti itu. Jadi artinya kalaupun Rasul lupa itu wajar. Namun bukan berarti bahwa wahyu ada yang tertinggal yang beliau sampaikan. Nah, ini kurang lebih yang dapat kita ambil kesimpulan itu. Ya. Begitu juga ya, fa innar riwayah allati jaa fiha at-ta'bir bil isqat ya tafassur riwayah al-ukhra kuntu ansaituha wa hadza yadullu ala annal murad bisqatiha nisyanuha. Nah, jadi yang dimaksud dengan isqat di sini atau digugurkan atau tidak tersampaikan, maksudnya Bapak Ibu adalah nisyan. Wa ma sumyal insanu illa linisyanihi, ampura Tuan Guru. Jadi kan kata ahli hikmah mengatakan kita disebut al-insan ini dan kata nisyan. Al-insan. Ya, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ya, di sini ternyata tafsirannya juga lah nisyan. Jadi beliau lupa sebagai manusia biasa. Karena beliau lupa, potensi lupa ada, makanya Jibril, apalagi kita bicara Ramadan tadi, di bulan suci Ramadan turun dan mengajak Rasulullah untuk murojaah. Jadi Rasulullah di tasmi', beliau murojaah di hadapan Jibril, malaikat raja daripada para malaikat. Ya. Makanya kalau ada pelungguh yang hafal Al-Quran, putra-putra kita misalnya, terus mereka akan memurojah, ini amalan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi bimana nisyan juga. Nah, karena itulah wa kanat hadhil ayat qad hafizah Rasulullah SAW
ya wastaktabaha kutabul wahyi wa hafazha sahabah fi sudurihim. Jadi hampir seluruh Al-Qur'an ini ya telah dihafal oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau meminta kepada sahabat yang menjadi kutab, menjadi penulis wahyu itu, ya, katib, untuk menghafalnya, memeliharanya serta menulisnya sehingga tidak ada yang terlupakan. Nah, jadi ini yang apa istilahnya menjadi jawaban kita Bapak Ibu terhadap tuduhan yang menggunakan riwayat tersebut. Nah, sebelum yang lanjut, yang kedua, ini tentang bahaya tuduhan dan pentingnya hakim yang pintar dan berlaku adil. Ini yang selang-selingi saja. Karena konteks kita ini adalah syahid kita, fokus utama kita Bapak Ibu adalah tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka yang dihembuskan oleh pihak tertentu ingin menghancurkan keyakinan umat Islam terhadap kitab sucinya. Ini kata kuncinya. Karena itu kita belajar dari bab niki, ya, tentang syubah mardudah, tuduhan-tuduhan yang tertolak, istilah judulnya di kitab niki. Pelajarannya adalah waspadai berita bohong atau berita hoax dalam berbagai dimensi kehidupan, terlebih dalam dimensi agama. Nah, yang sampaikan yang agar ya biar kita lebih semangat, tidak ngantuk. Ada ibu-ibu banyak juga, senang kita lihat kalau semakin banyak ibu-ibu ini. Karena konon menurut ahli hikmah juga ya, tidak ada suami bapak-bapak yang hebat kecuali di belakangnya ada ibu-ibu yang hebat juga. Jadi kalau ibu-ibunya banyak berarti pasti suaminya ada di sini. Sebaliknya kadang boleh jadi suami nggak datang, nggak berbuat kebaikan kalau nggak didorong oleh ibu, kan begitu. Jadi ibu ini memang luar biasa posisinya. Surat An-Nisa itu ya. Ya. Suatu saat ya mendorong kata beliau ini. Ya mendorong itu yang baik. Ya Pak Haji, ya senyum-senyum saja ini beliau ini. Ya suatu saat di zaman Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya mohon maaf ini kisah nyata lah ya, jangan kita mengambil hikmahnya, ibrohnya. Ada seorang laki-laki yang punya 2 istri, ya. Seorang laki-laki yang punya 2 ibu, istri maksudnya. Nah hebatnya laki-laki ini, istrinya ini hamil waktu bersamaan. Masya Allah, berkah sekali ini ya. Hamil waktu bersamaan, diberikan ya segala-galanya bersamaan, dan hebatnya melahirkan bersamaan. Masya Allah, beruntung ini laki-laki ini. Yang tidak mengatakan itu didengar ibu-ibu itu. Kok bisa ketawa di sana ya? Ya, no, paling semangat beliau. Tapi ibu-ibu ini kisah nyata ya, hanya menyampaikan, jangan bermakna lain. Dan ini memperbanyak umat Nabi Muhammad memang. Nah, ketika suami ini memiliki istri ya 2 dan dua-duanya melahirkan waktu bersamaan, ditempatkan, Pak maaf, yang ditempatkan ini anaknya di satu tempat Pak, satu ranjang, bukan orang ibunya. Ya, jadi di kisah itu begitu, nggak disebut ibunya bagaimana gitu ya. Jadi anaknya ditempatkan di box yang sama, dengan wajah yang mirip karena bapaknya satu. Ya, hanya yang beda pada jenis kelamin saja. Yang satu laki, satu perempuan. Kira-kira Bapak Ibu, maaf ini jujur ibu-ibu ini jawab, insya Allah saya dengar dari sini. Ibu lebih bangga punya anak laki-laki atau anak perempuan? Wah, salah tempat saya nanya berarti ini. Ya. Jujur ibu-ibu, laki-laki atau perempuan? Sama katanya. Oh hebat, memang ibu memang hebat lungguh ini ya. Iya. Tapi kalau punya laki-laki bisa jadi tuan guru, Bu Imam di sini. Kalau perempuan hanya duduk di situ, ditanya saja sama imamnya, mau nggak katanya gitu kan? Mau nggak besok buat kolak atau apa gitu kan? Ya, nggak bisa ngebang pokoknya kalau perempuan. Ya, kalau laki-laki ini. Tapi intinya orang Arab dulu lebih bangga punya anak laki-laki dibanding anak perempuan. Ya. Karena kalau jadi laki-laki agak sedikit ada bangga keluarga kan. Kalau dia kori, bisa dia ngebang, bisa dia komat jadi imam. Saya jadi imam no baru anak tiang mending kan. Kalau perempuan meskipun hafizoh tetap dilanjutkan untuk menjadi hafizoh kan. Tapi kan tidak mungkin dia menjadi imam selama ada yang lain-lain laki-laki ini, kecuali imam sama perempuannya. Tapi di tempat yang tersembunyi, terpisah, tidak boleh dengar oleh orang kan begitu. Ya, mana-mana sama saja itu rezeki dari Allah. Tapi dalam hal ini orang Arab dulu termasuk hingga Khalifah atau Umar bin Khattab ya Amirul Mukminin,
rebutan dia. Bingung kan karena tidak dikasih kode ketika melahirkan. Ini kelemahan bapaknya juga. Lupa tadi mana ini istri yang mana yang dapat yang laki-laki, mana yang perempuan. Ribut biur dia. Wah, bapaknya ikut kena semprot juga. Siden de adil jadi semama tahun minak doang. Lagu ndak teliti tadi ketika keluar mana kodenya ini anak saya ini. Pokoknya saya yang laki-laki itu. Yang satu saya juga katanya. Kejaguran mah katanya gitu kan. Siapa duluan jadi yang pertama, saya apa kamu katanya. Asal gitu-gituin lah kurang lebih lah. Cerita pendek lah, biur ini. Mestinya bangga punya anak, beralih lah. Siapa yang pilih laki-laki? Yang perempuan tak dirungu anaknya. Datanglah ke khalifah. Diadukanlah, putuskan kepada kami secara adil. Gimana mutuskan Bapak Ibu? Nggak ada saksi coba. Ayo, ini ilmu yang luar biasa. Ilmu Al-Quran digunakan oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin. Ada nggak WA-nya? Ada nggak rekaman video TikTok-nya gitu yang lahir? Kan nggak ada zaman dulu. Ya, nggak ada videonya, nggak ada TikTok-nya, apalagi YouTube nggak ada. Ya, yang ada Pak Kiai itulah pokoknya. Akhirnya apa yang dilakukan? Udah lapor sajalah. Pusing semamen, aduh pada ribut doang ke anak ibu-ibu nih. Udah kita kasih anak, masih ribut katanya. Enggak juga ribut katanya gitu. Makanya pantas kata Rasulullah ini besok di akhirat ini, mohon maaf saja, kebetulan di Isra Mi'raj kemarin kan di neraka lu ibu-ibu katanya dibanding bapak-bapak. Ya diantaranya kadang ribut ini rupa-rupanya kan. Apa kata khalifah? Beliau mencari hikmah, ya sholat, minta petunjuk. Akhirnya ingat salah satu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 kalau nggak salah. Coba cari, luruskan kalau saya salah. Walidzakari mithlu hazzil unsayain. Jatah dengan mameno, bagian laki-laki itu 2. Ya, dibanding 1 perempuan. Jadi jatah laki-laki ini mendapatkan 2 bagian perempuan. Makanya mohon maaf ya, kalau orang-orang hari ini, orang negara barat katanya membela kaum wanita, anti itu, dengan akal logika ndak adil, kok waris itu bagi rata laki perempuan. Ternyata di kisah ini Bapak Ibu, dan ini rasional sekali coba. Kaitannya dengan kisah ada orang yang rebutan anak laki-laki. Ayat ini dijadikan dasar oleh Amirul Mukminin mengambil keputusan. Gimana aplikasinya, gimana kelanjutannya? Kata beliau, ambilkan saya timbangan, ambilkan saya juga sejemput tanah. Tanah yang sejemput ini taruh di timbangan sebelah. Lah yang sebelahnya apa? Amirul Mukminin masa ibunya suruh naik ke situ, kan jelas lebih berat dari tanah sejemput kan begitu ya. Apalagi ibu habis hamil kan masih besar badannya, mohon maaf. Nah ketawa ibu-ibu ini pengalaman rupanya. Oh iya, karena yang hadir ini banyak-banyak udah punya anak kan, nggak ada, jarang yang masih muda-muda. No, ribut di sana, alhamdulillah ribut yang baik. Lah terus berikutnya apa yang kita lakukan khalifah Amirul Mukminin? Mohon maaf, ini bukan porno. Peras asinya masing-masing. Mohon maaf, ini bukan porno tapi sangat ilmiah. Ini menunjukkan bahwa memang benar Al-Quran sangat ilmiah hingga hari ini dari ilmu biologi. Mohon maaf, peras asi masing-masing, kasih kode dia. Dan jangan tertukar lagi gitu kan. Boleh anak bingung yang mana, tapi ini jangan boleh. Karena sini menjadi dalil, menjadi bukti ini yang pilih anak laki, ini milih anak perempuan. Subhanallah. Sudah, mana suaminya nih? Yuk yang secara agama kan tidak mungkin khalifah Amirul Mukminin melakukan ini. Ambillah pokoknya asi 2 istrimu kan gitu. Taruh di sebuah tempat. Masing-masing ditimbang Bapak Ibu. Singkat kisah, yang paling berat timbangan asinya siapa yang punya ini? Aisyah Pak Aminah yang punya ini, maksudnya dari istri yang tadi. Oh Aisyah Pak gitu kan, Amirul Mukminin sini Aisyah. Mana bayi laki-laki itu kamu yang milikinya ini. Kenapa begitu Bapak Ibu? Iya, Al-Quran dan menurut Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jadi asi ibu yang melahirkan anak laki-laki itu lebih kental, lebih berat dibanding asi ya ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan. Sudah buktikan belum bapak-bapak? Nanti kita buktikan. Oh, tapi udah lewat yang ini. Ya Allah. Enggak, ini ilmiah. Saking hebatnya Al-Quran ini loh, subhanallah. Jangan Pak ibunya ikut.
Jadi artinya apa Bapak Ibu? Makanya mohon maaf kan, kalau hewan atau manusia sederhana aja dari jauh kita lihat bedakan anak laki perempuan kan dari fisiknya kelihatan kan. Laki-laki lebih besar badannya, ya kan? Kepalanya juga lebih besar kan gitu ya. Kalau minum ASI juga lebih galak dia. Ya, ngono ketawa ada ibu lebih tahu kan. Ya, kalau makan juga lebih banyak lebih laki-laki ini. Kata kita di Sasak Mak Bejora saja lebih cupak apa istilahnya? Luian pokoknya iya. Ya melakan, maaf. Kenapa? Karena memang untuk memimpin butuh energi besar, menjadi imam energi besar, ya menjadi khotib energi besar. Ibu-ibu kan teduh di sana kan mendengar saja. Karena apa? Itulah keadilan Allah. Laki-laki ini berat tugasnya dalam hidup ini. Ketika peperangan terjadi, ia lebih julul di medan perang. Makanya makannya harus banyak, minum asinya harus lebih banyak dari kecil. Ya, kembali ke tadi, makanya Bapak Ibu, intinya apa yang saya mau sampaikan bahwa Al-Quranul Karim ini memiliki kandungan ilmiah yang luar biasa. Ya, jadi kalau ada hari ini orang mengatakan lah sama laki perempuan, ya itu Al-Quran tidak adil, jatah dengan mamenu pada warisannya dan perempuan. Al-Quran sejak awal mengatakan seperti itu. Ternyata dari biologisnya saja laki-laki ini di samping tanggung jawabnya dia lebih besar, lebih banyak dibanding perempuan. Suka nggak suka ini kenyataan masalahnya. Ibu-ibu yang buktikan sendiri kan begitu. Nah kaitannya ini Bapak Ibu, tuduhan-tuduhan ini sekedar syahid kita sebenarnya tadi di kisah Niki Nabi, ini tentang saling menuduh ya, karena rebutan kepentingan tadi kan anak-anak laki-laki akhirnya saling menjelekkan satu sama lain. Ini kita waspadai. Jalan keluarnya apa? Fatabayanu. Tabayun. Kalau kita tidak mampu di internal keluarga, datanglah ke tuan guru, ke kiai, atau ke pengadilan agama atau pengadilan negara. Itu kata kuncinya sebenarnya. Nah yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah, tinggal berapa? 10 menit ini. Nah yang kedua, ya ini tuduhan yang muncul dari Syiah ini. Apalagi ya singkat saja ini. Syiah ini Bapak Ibu salah satu golongan ya di dalam umat Islam yang masih hidup hingga hari ini. Yang dia memiliki pendapat, memiliki pandangan berbeda dengan umat Islam, terlebih Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Apa dalam pandangan Syiah ini? Mereka adalah kelompok yang memiliki keyakinan i'tikad agama bahwa khalifah atau pengganti baginda Nabi besar Muhammad SAW setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Jadi hanya ya Ali bin Abi Thalib. Yang lain itu bahkan dituduh telah merampok kekuasaan ya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dasar mereka katanya adalah sebuah peristiwa ketika terjadi haji wada, haji terakhir. Ketika Rasul balik ya dari Mekah menuju Madinah di haji wada nike, beliau pernah berkumpul dengan para sahabat di sebuah tempat namanya Ghadir Qum. Disitulah menjadi dasar mereka. Ketika itu seluruh pelana, ya kuda, pelana tempat duduknya, unta, mereka duduk di unta itu dikumpulkan menjadi mimbar. Di situ dikumpulkan jamaah umat Islam yang hadir ya ikuti haji bersama beliau, dan Ali bin Abi Thalib dinaikkan di atas mimbar tersebut. Ya. Apa kata beliau? Man kuntu maulahu fa'alihu maulahu. Man kuntu maulahu fa'alihu maulahu. Siapa yang menjadikan aku menjadi pemimpinnya selama ini, maka setelah ini jadikanlah Ali menjadi pemimpinnya. Ini hadis sahih menurut mereka, yang tidak ada dalam kitab hadis sahih Imam Bukhari, Muslim, atau Kutubus Sittah, imam-imam yang lain. Karena itu bagi mereka harusnya Ali menjadi khalifah, bukan Abu Bakar setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kaitannya dan ini Bapak Ibu? Mereka menuduh mushaf yang ada di kita hari ini di Ahlus Sunnah wal Jamaah niki, beberapa ayatnya itu mengalami perubahan, dipelintirlah bahasa kasarnya. Bahkan ada ayat yang dipotong, tidak ditaruh di surat Al-Ahzab di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau pelungguh misalnya menjadi kiai, tuan guru, ceramah, kan paling sering membuka surat Al-Ahzab.
Karena di sana dalil-dalil tentang ya Rasulullah menjadi suri tauladan ya. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Al-Ahzab. Ayat berapa? 21 ya. Kemudian khotib sering menyampaikan di khutbah keduanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu Al-Ahzab 56. Dan ini kita di bulan Sya'ban, momentumnya pas. Ayat ini terutama Ahzab 56 Bapak Ibu itu turun di bulan Sya'ban. Karena itu kalau pelungguh ingin meningkatkan amalan, salah satu yang diutamakan adalah sering membaca sholawat. Nggih. Kenapa? Karena ayat itu tentang perintah membaca sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Nah, kaitannya apa Bapak Ibu? Al-Ahzab itu memiliki katanya ayat yang panjang, hampir sama dengan surat Al-An'am panjangnya, yang dibuang oleh 3 khalifah itu, yang tidak ada di mushaf hari ini, tentang kelebihan Ali dan sanak atau anak-anaknya atau keturunannya, kelebihan Ahlul Bait. Itu dituduhkan oleh Syiah Al-Gholat namanya, Syiah yang menyimpang. Ya, yang menjadi pelopornya adalah Abdullah bin Saba, orang Yahudi. Jadi maaf Bapak Ibu, satu di luar negeri termasuk di wilayah Timur Tengah, kadang-kadang orang namanya maaf ya, ada Pak Haji Abdullah ini. Namanya Abdullah tapi kadang dia bukan Islam, Yahudi dia. Pernah di Kanada juga tahun 2007 yang ketemu penjahit baju, kita main-main sama teman-teman ketika sebelum pulang ke Indonesia. Namanya Abdul Wahid, lagu non muslim dia. Abdul Wahid namanya. Ya, kalau kita Abdul Wahid pasti tuan guru di sini kan. Iya, non muslim. Ada saksi saya, salah satu dosen UIN, kita jalan-jalan waktu itu sebelum pulang, udah stres belajar di negara barat. Ini serius sekali kalau mereka belajar. Kita kan masih bojor-bojor amaran nih. Ya, jadi namanya Abdul Wahid ternyata non muslim dia. Karena seperti tadi, ya di agama Samawi ini ya miliki, apalagi orang Arab asalnya kan, mungkin dari daerah mana dia, Persia atau dari daerah ya Yaman dan sebagainya, kadang-kadang ya, seperti itu. Nah, di situ tuduhan yang dialamatkan kepada umat Islam. Nah, salah satu sebagai penutup ini ayat yang konkret itu yang mereka katakan sudah dirubah oleh 3 khalifah itu adalah surat An-Nahl ayat 92. Ya, di sana ada potongan ayat yang berbunyi ummatun hiya arba min ummatin. An-Nahl ayat 92. Menurut orang Syiah, ayat ini sebenarnya bukan itu asli katanya. Bukan ummatun hiya arba min ummatin. Kalian ini adalah umat yang lebih banyak dari orang lain. Bukan itu sebenarnya kata mereka. Itulah yang dirubah oleh Abu Bakar dan Utsman. Inilah tuduhan oleh Syiah yang sesat itu. Yang benarnya mana? Wal aslu a'immatun hiya azka min a'immatikum. Kata mereka ini. Yang benar ayat itu aslinya adalah a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang lebih cerdas dari pemimpin-pemimpin kalian. Sebagai penutup Bapak Ibu, jadi dalam keyakinan Syiah, lebih-lebih Syiah yang ekstrim, Syiah yang Golat, namanya Golatiyah, bahwa yang paling pokok dalam Islam ini harus menentukan imam. Ya, tidak hanya imam sholat, tapi imam menjadi pemimpin atau khalifah, bahasa yang keren yang belakangan ini, khalifah atau itu imam katanya, imamah. Kenapa imam? Karena imam ini yang mengarahkan umat. Imam inilah yang akan mendapatkan wilayah kekuasaan. Nah, imam ini tapi ini masalahnya dari mana? Menurut versi mereka harus dari keturunan Ali bin Abi Thalib bersama istri beliau Fatimah Az-Zahra atau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu tidak boleh. Karena imam ini bahkan katanya suci dari dosa seperti Rasulullah, bahkan di dalam imam itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam paham mereka. Nah, apa jawaban kita Bapak Ibu sebagai penutup? Di sini ada pendapat ahli sendiri yang mereka lupakan. Apa katanya? Kata Ali bin Abi Thalib yang dikutip dalam kitab Niki, wa qala Ali law kuntul waliya waqta Utsmana la fa'altu fil masahib mislalladzi fa'ala Utsmanu. Jadi sekiranya saya pun menjadi khalifah saat Utsman berkuasa, artinya bukan Utsman yang berkuasa ketika beliau menerima mandat itu, tapi saya, termasuk di Abu Bakar sebelumnya, maka pasti saya pun akan melakukan hal yang sama. Artinya apa? Membakar mushaf-mushaf yang lain demi persatuan umat Islam saat itu. Sehingga dalil ini menjadi contoh kepada kita bahwa Ali bin Abi Thalib ya, yang mereka jual-jual kasarnya, sangat setuju dengan
kegiatan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar pun di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini menjadi jawaban kita. Mudah-mudahan ada berkahnya. Tinggal kita yakini dan kita perbanyak tilawah Al-Quran, kita dalami isinya. Lebih-lebih ya, bulan puasa ini termasuk juga sebagai syahrul Quran di samping syahrul Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari Senin betul ya, enggak boleh nanya ya, siapa tahu ya. Baiklah, kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, kesehatan sehingga ya hidup kita benar-benar bermanfaat, kita isi dan ibadah dan juga ya penghambaan kepada Allah serta pengabdian kepada sama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdaz zakirin, hamdal mu'minin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la tuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu qablar ridha, lakal hamdu ba'dar ridha, lakal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana wala ilaina wala mayyasba'una syaqiyya wala masruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tilawatana al-Qur'an wa sa'iru a'malina khalisatan liwajhikal karim ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisri asrari suratil Fatihah.